sudah pernah dengar, difusi itu sebenarnya sesuatu yang sederhana ya. Yaitu apa? Ada yang bisa bantu saya? Difusi itu apa? Uh, Gimana? Difusi apa? Sederhana saja yang kalian tahu. Difusi itu Di perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah, bukan ya, Pak? Iya, jangan ragu-ragu. Memang sesederhana itu. Ya, perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, ini kalau kita lihat ada cat ya. Cat di bawahnya ada air gitu. Nah, kalau kalian lihat dari kedua gelas ini, difusinya mana yang paling cepat atau mana yang lebih cepat? Yang di kiri atau yang di kanan? Yang di kiri, Pak. Yang di kiri, oke. Berarti kalian sudah paham ya konsep difusi itu adalah proses di mana perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sampai dia setimbang ya, yaitu difusi berhenti saat konsentrasinya itu sama gitu ya. Nah, ini kan awalnya di atas ini tinggi ya. Awalnya kan di atas ini tinggi. Nah, kalau kita lihat kenapa yang di sebelah kiri ini lebih cepat? Ya karena ini yang lebih cepat merata gitu atau homogen gitu ya dibandingkan yang di sebelah kanan, kan seperti itu. Kalau kita lihat yang di kanan ini dia masih banyak bagian yang belum ada cat warna kuningnya gitu ya, belum terdispersi merata. Nah, ini dua fenomena ini sebenarnya kenapa berbeda ya? Karena ini suhunya lebih tinggi. Tapi paling tidak ini menggambarkan bahwa difusi itu proses homogenasi gitu ya, dari yang konsentrasinya lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah ya, sehingga dia lebih homogen yang di sebelah sini. Itu secara sederhananya ya, atau didefinisikan proses transport massa dari molekul tunggal, ya molekulnya tunggal karena kalau kita ngomongin difusi ya difusi zat A gitu ya, suatu senyawa melalui pergerakan molekul secara acak. Nih. Jadi dia bergeraknya molekul itu secara acak, tetapi dia memiliki atau ada gaya pengendalinya. Ya gaya pengendali itu yang mengarahkannya, walaupun secara acak pergerakan ke arah sana gitu ya, tetapi dia jelas arahnya. Yaitu contohnya adalah gradien konsentrasi. Misalkan di sini ada dua bagian, yang ini konsentrasinya tinggi, yang ini konsentrasinya rendah. Nah, molekul ini ke sini, ini bergeraknya nggak lurus gini, atau nggak diagonal begini, tetapi secara acak, yaitu Brownian motion, atau gerak Brown. Gerak Brown itu acak, jadi bisa jadi dia ke sini dulu, ya kemudian ke sini, sampai ke sini. Jadi dia bergeraknya acak. Oke, yang perlu diperjelas, dia molekulnya bergerak acak, tetapi arahnya ada. Walaupun acak ke arah sana itu arahnya jelas gitu ya. Yaitu driving force-nya apa? Yaitu salah satunya adalah gradien konsentrasi, meskipun pergerakannya secara acak. Nah, difusi ini dapat kita lihat pada fenomena absorpsi obat melalui membran biologi di saluran cerna. Ini salah satu proses terjadinya absorpsi obat, yaitu dengan mekanisme transport pasif atau difusi. Ya, ini salah satunya. Selain ada transport aktif, saya rasa kalian sudah belajar ya sepertinya di farmakologi bagaimana obat itu masuk ke dalam tubuh. Oke. Nah, difusi ya molekulnya harus terlarut terlebih dahulu ya, harus kita garis bawahi. Solut itu harus terlarut terlebih dahulu ya pada solvent dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah. Kemudian gerakannya, gerakan acak ya atau Brownian motion atau gerak Brown, pergerakan didasarkan energi kinetik, muatan dan massa molekul. Kemudian kesetimbangan dicapai ketika molekul terlarut ya, solutnya tadi terdistribusi sempurna dalam larutan. Nah, itu baru dikatakan setimbang, tidak ada proses difusi lagi kalau dia sudah terdistribusi sempurna atau homogen. Nah, ini contoh lain ya, yaitu kalau kita memasukkan gula ke dalam beaker glass misalkan. Nah, awalnya itu gula itu yang awalnya masih belum terlarut, ini kan partikelnya ya. Ini akan terlarut terlebih dahulu menjadi molekul gula. Oke, setelah menjadi molekul gula barulah terjadi yang namanya proses difusi. Ya, difusi ke bagian yang masih rendah konsentrasi gulanya. Seperti ini, dan pada akhirnya baru berhenti ketika gula atau molekul gula ini sudah terdistribusi homogen di dalam pelarutnya. Jadi peristiwa difusi itu banyak sekali yang bisa kita amati. Proses farmaseutik berdasarkan difusi ini ada cukup banyak juga. Yang pertama tadi absorpsi obat, obat masuk ke dalam tubuh.
apalagi untuk molekul-molekul yang hidrofilik ya, yang hidrofilik, kemudian dia molekulnya kecil, nah itu biasanya dia melalui paraselular kan. Paraselular itu dia sangat mengandalkan proses absorpsi dengan cara difusi pasif atau transport pasif, sorry. Dan selain itu, eliminasi obat juga ternyata menggunakan prinsip difusi, yaitu meninggalkan tubuh. Ya. Kemudian pelepasan obat, contohnya adalah pelepasan obat hidrokortison dari basisnya, yaitu dari krim topikal dan salep untuk pengobatan kerusakan kulit. Jadi pelepasan obat dari matriks obatnya, kalau salep berarti dari basis salepnya, kalau tablet berarti dari pembawanya ya, dan seterusnya itu juga menggunakan prinsip difusi. Oke, jadi proses pelepasan obat di dalam tubuh itu prinsipnya adalah difusi. Proses absorpsinya, jadi kan obat itu pertama terlepas dulu ya dari matriksnya, setelah dia terlepas baru dia terabsorpsi kan. Gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, misalkan ini lambung kalian ya. Oke, maaf kalau gambar saya kurang bagus ya. Kemudian ini ada tablet misalkan. Nah, tablet ini zat aktifnya kan harus keluar dulu dari matriksnya, dari pembawanya yaitu tablet. Nah, peristiwa dia terlepas dari tablet tersebut, dari matriksnya tadi, itu menggunakan prinsip difusi. Jadi pertama dia akan terlarut terlebih dahulu, ya biasanya liberasi dulu ya. Jadi tablet yang lebih kecil menjadi hancur gitu. Setelah itu nanti akan terlarut. Setelah terlarut dia akan berdifusi. Berdifusi kemana? Ke bagian yang masih rendah konsentrasinya. Kalau tabletnya di sini berarti di daerah sini kan nggak ada konsentrasi zatnya, berarti dia berdifusi ke sini. Misalnya tablet di sini masih rendah, kemudian dia berdifusi di sini. Berdifusi ke bagian membran ya. Setelah dia berdifusi ke bagian membran, baru dia mengalami absorpsi. Gitu ya. Jadi pelepasan obat contohnya di dalam lambung itu seperti ini. Dia terlarut dulu di bagian lambung, kemudian dia akan berdifusi ke daerah yang rendah konsentrasinya, yaitu pada membran absorpsinya, ya permukaan lambung ini di saluran cerna. Ya, di sini dia akan berpindah, molekulnya akan berdifusi. Kalau seandainya molekulnya nggak berdifusi ya di sini aja dia kan ya. Dia hanya misalnya terabsorpsi di bagian ini saja. Sementara kalau dia berdifusi, ini kan akan mempermudah absorpsinya ya. Dia akan berdifusi ke bagian yang tidak ada molekul obatnya. Ya, dan seterusnya. Nanti obatnya akan diabsorpsi. Nah, absorpsinya juga itu menggunakan prinsip difusi. Ya, jadi difusi selain lepas dari matriks, masuk ke dalam tubuhnya juga menggunakan proses atau menggunakan sistem difusi ya untuk obat-obat, khususnya untuk obat-obat yang hidrofil ya. Biasanya seperti itu. Kemudian osmosis. Osmosis ini sebenarnya difusi. Ya, difusi tetapi yang berdifusi bukan zat aktifnya, tetapi pelarutnya. Ya. Kemudian ultrafiltrasi dan dialisis ini juga yang menggunakan prinsip difusi. Nah, kalau osmosis kita pernah belajar mungkin perpindahan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semipermeable. Ya, sebenarnya yang pindah itu adalah airnya, gitu ya. Jadi tetap aja prosesnya difusi namanya, tetapi yang berdifusi bukan solutnya, tapi solvennya. Ya, difusi air melalui membran semipermeable. Maksudnya semipermeable ini apa? Yaitu permeable terhadap air. Ya, dia dapat air dapat berpermeasi dan impermeable terhadap molekul besar. Artinya molekul besar nggak bisa berpermeasi atau melalui membran tersebut. Oke, contohnya seperti ini. Misalkan ada dua larutan yang bersebelahan atau dilapisi atau dipisahkan oleh membran semipermeable. Ya, nah dua larutan ini konsentrasinya berbeda. Yang ini konsentrasinya tinggi atau hipertonis, bisa kita bilang seperti itu, dan yang di sebelah kiri ini yang rendah, yaitu hipotonis. Nah, mestinya kalau tidak ada membran ini, difusi itu terjadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, tetapi karena adanya membran semipermeable, molekul yang mau berdifusi tadi nggak bisa pindah ke sebelah kiri gitu ya, si molekul yang besar tadi. Sehingga untuk agar kesetimbangan itu terjadi gitu ya, maka harus terjadi difusi. Karena yang difusi solut nggak bisa, maka otomatis yang berdifusi adalah airnya. Karena air bisa melalui membran semipermeable ini. Air bisa, sementara molekul besar tidak bisa. Nah, pada akhirnya nanti konsentrasinya sama di kiri dan di kanan ini. Ya, karena terjadinya proses difusi dari air. Oke, jadi itu adalah peristiwa osmosis.
ya, karena adanya membran semi permeable. Kalau nggak ada membran semi permeable, yang mestinya difusinya molekulnya yang berdifusi, ya, molekul obatnya atau solutnya, bukan airnya. Molekul terlarut misalnya glukosa maupun fatty itu disebut dengan solut, ya. Ini harus perlu kalian ingat kalau kita bicara tentang larutan, itu ada solut dan solvent. Ya, kalau solut itu zat yang terlarut, kemudian kalau solvent adalah pelarutnya. Nah, ini adalah peristiwa osmosis pada sel hidup, ya. Nah, kalau pada sel hewan, misalkan sel hewan itu kita tambahkan larutan yang hipertonis, maka akan terjadi peristiwa osmosis, ya, di mana dinding sel itu adalah membran semi permeable. Oke, sehingga kalau di luar itu ternyata lebih rendah daripada di dalam, oke, maka air yang berada di dalam sel ini akan keluar. Akibatnya apa? Kalau air yang di dalam sel keluar, itu akan menyebabkan sel menjadi mengerut. Ya, sel akan mengkerut. Ini kalau kita tambahkan larutan yang hipertonis, ya, hipertonis ke dalam sel hewan atau sel manusia, sel darah merah pun seperti ini sama, ya. Tetapi kalau kita tambahkan larutan yang isotonis, ya, maka jumlah air yang masuk dan yang keluar itu akan seimbang, ya, sehingga selnya normal saja, tidak akan ada masalah. Nah, yang berbahaya kalau kita menambahkan larutan hipotonis ke dalam sel manusia atau sel hewan, ya, sel hidup. Maka otomatis karena di dalam konsentrasinya lebih tinggi daripada di luar, oke, konsentrasi lebih tinggi daripada di luar, dan osmosis itu yang bisa melalui membran dinding sel tadi adalah air, maka yang masuk adalah air, kan? Nggak bisa yang ini keluar. Ini nggak bisa. Kenapa? Karena di sini konsentrasinya lebih tinggi di luar, konsentrasi airnya daripada di dalam. Akibatnya air yang masuk ini akan membuat sel itu menjadi membengkak, membesar, dan pada akhirnya akan pecah. Beda halnya dengan penambahan larutan hipertonis, sel yang mengkerut ini dapat kembali lagi menjadi normal. Kalau dia sudah terencerkan atau sudah konsentrasinya sudah kembali normal, misalkan di dalam darah, ya, sudah beredar si zatnya, maka otomatis sel yang tadi kontak dengan cairan yang hipertonis akan kembali menjadi normal karena dia cuma mengkerut. Nah, kalau dia pecah sel itu, ini nggak bisa normal lagi, ya, jadi mati selnya. Nah, inilah mengapa kalau kita buat sediaan injeksi, ya, peristiwa ini harus kita pahami. Karena kalau kita buat sediaan injeksi, itu boleh sedikit hipertonis, tetapi tidak boleh hipotonis. Ya, fatal sekali akibatnya kalau hipotonis. Nah, sehingga kalau kita buat sedikit hipertonis, biasanya sedikit perih ketika diinjeksikan. Ya, tapi kalau bisa ya isotonis. Isotonis ini yang ideal. Makanya kalau kalian belajar di mana ya nanti, ya, kalau tidak salah di farmasetika ada juga di pertemuan akhir tentang perhitungan tonisitas, ya, bagaimana membuat sediaan yang isotonis. Kalau tidak salah itu dengan Pak Saleh, kalau tidak salah, ya, di perhitungan tonisitas. Jadi itu alasannya kenapa kita harus buat sediaan isotonis. Karena kalau hipotonis ini yang berbahaya, ya, pecah selnya. Nah, berbeda halnya dengan sel pada tumbuhan. Kalau sel tumbuhan, it's okay aja dia walaupun air itu masuk banyak ke dalam selnya. Ini masih nggak apa-apa kalau sel tumbuhan. Ya, hanya saja kalau pada kondisi hipertonis dia mengalami plasmolisis. Plasmolisis. Gitu kalau pada tumbuhan. Ini kalau digambarkan sel darah merah tadi, ya. Sel darah merah tadi. Ini kalau dia isotonis, ini kalau hipertonis, dan ini hipotonis. Nah, ini membesar ini nanti pada akhirnya akan pecah. Ya. Nah, kemudian tadi prinsip difusi ini juga dipakai di ultrafiltrasi dan dialisis tadi, ya. Ultrafiltrasi itu apa? Yaitu pemisahan partikel koloidal dan makromolekul. Koloidal ini range-nya di bawah 1000 nanometer atau di bawah 1 mikrometer, itu disebut dengan partikel koloidal, dan makromolekul artinya yang lebih besar dari koloidal, dengan menggunakan membran. Sama prinsipnya, tetapi diberikan tekanan hidrolik. Ya, diberikan tekanan untuk mendorong solvent melewati membran. Jadi dengan tekanan tadi, di mana difusi itu juga
terjadi ya arahnya itu selain dari konsentrasi adalah dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Tekannya. Nah, ini akan membuat solvent melewati solvent melewati membran menjadi lebih cepat. Ya, sedangkan mikroporinya atau membrannya akan menahan molekul solut yang besar. Gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, dialisis itu apa? Dialisis adalah proses pemisahan berdasarkan kecepatan yang berbeda dari lewatnya solut dan solvent melewati membran mikropori. Ya, jadi kurang lebih sama, tetapi ini tidak ada tekanan hidroliknya. Ada proses dialisis. Jadi pemisahannya berdasarkan kecepatan dari si solut maupun solvent melewati membran mikroporinya. Nah, hemodialisis, kita tahu bahwa kalau dialisis itu yang teringat gitu ya, itu adalah hemodialisa. Yaitu upaya gitu ya untuk mengatasi orang yang gagal ginjal. Di mana orang yang gagal ginjal ini fungsi ginjalnya bahkan sudah berhenti. Di mana fungsi ginjal salah satunya adalah membuang gitu ya metabolit yang sudah tidak terpakai lagi atau istilahnya menyaring darah gitu ya. Sehingga metabolit yang tidak berguna, yang toksik itu dibuang melalui ginjal. Kan seperti itu. Nah, karena rusak ginjalnya maka perlu dilakukan hemodialisis. Oke. Kenapa bisa menggunakan prinsip difusi? Karena atau prinsip dari dialisis ini ya, yaitu nantinya molekul kita atau zat yang metabolit tadi itu umumnya adalah molekul-molekul kecil. Ya, dengan menggunakan prinsip ini maka otomatis molekul kecil tadi akan lebih dulu keluar. Oke, sementara untuk sel-sel darah karena dia molekulnya besar ya, sel darah itu kan besar molekulnya, dia akan tertahan. Seperti itu. Nanti yang metabolit-metabolit molekul kecil ini akan dibuang. Nah, kalau digambarkan seperti ini untuk ultrafiltrasi, ya di mana dengan memberikan tekanan, maka akan terjadi proses pemisahan ya berdasarkan kemampuan dari molekul melalui membrannya. Kita lihat ini membran molekul yang kecil, dia bisa melewati membran, sementara molekul yang besar akan tertahan. Ya, kalau kita lihat ada gambar terpental seperti ini. Seperti itu ya. Jadi diberi tekanan, maka molekul yang kecil akan lebih cepat keluarnya. Nah, kemudian ada percobaan kantung dialisis. Ini prinsipnya adalah prinsip difusi ya, di mana kantong dialisis itu membrannya semi permeable, kemudian di dalamnya ada air yang dilarutkan, yang ada solut yaitu glukosa dan pati. Oke, nah apa yang melatih kantong dialisis itu kita cek kalau glukosa dengan tes Benedict, kalau pati kita gunakan dengan larutan iodin. Nanti akan dilihat apa yang keluar, kemudian pengaturan waktu setiap 10 menit di sini. Ya, tentukan jumlah glukosa dan pati yang ada di dalam beker. Nah, ini biasanya digunakan untuk penentuan ya kemampuan dari obat, bagaimana dia profil pelepasannya. Biasanya bisa juga menggunakan percobaan kantong dialisis. Nah, kalau hemodialisis tadi ya, misalnya ini adalah darah. Darah, kemudian dia akan masuk ke dializer atau alat pendialisisnya. Nah, nanti di dalam sini molekul kecil itu akan keluar terlebih dahulu. Ya, sementara molekul besar seperti sel darah merah dan lain-lain itu akan tertahan oleh membran mikropori. Nah, molekul-molekul yang kecil tadi setelah dia keluar, dia akan dibawa oleh pelarut dari dialisis itu. Kemudian nanti darah itu akan dilanjutkan lagi, dikembalikan ke dalam tubuh. Ya, jadi anggapannya darahnya sudah berkurang paling tidak ya molekul-molekul kecil yang sudah tidak berguna tadi. Ya, karena itu kan toksik, hasil metabolit itu harus dibuang. Kalau lama-lama di dalam tubuh dia akan membuat tubuh itu menjadi tidak sehat ya. Misalkan molekul-molekul urea dan segala macam itu kan mestinya hasil metabolit itu harus segera dibuang. Gitu ya. Sehingga kalau orang yang sudah gagal ginjal pasti melakukan cuci darah, yaitu adalah salah satu upaya untuk membersihkan darahnya ya. Itu dengan konsep tadi. Oke, sebelum saya lanjut, yang mau ditanya dulu untuk difusi keadaan tunak. Kalau belum ada, saya lanjutkan ya, difusi keadaan tunak. Nah, pada difusi keadaan tunak, ini ada beberapa yang harus kita pahami. Yang pertama adalah tentang dasar termodinamiknya, mengapa terjadi difusi, kemudian hukum fix ya dalam difusi, ada hukum fix 1 dan fix kedua. Jadi kalau kita bicara difusi, pasti bicara tentang hukum fix. Ya, difusi itu tidak hanya dipelajari di farmasi, tidak hanya dipelajari oleh kimia, tidak hanya dipelajari oleh biologi.
material science gitu ya, orang-orang yang di teknik-teknik itu belajar juga tentang difusi. Tapi mereka mungkin difusinya lebih ke panas yang berdifusi, kemudian gas-gas tertentu yang berdifusi pada udara. Nah, tetapi hukum yang dipakai sama. Ya, meskipun dia di dalam tubuh, jadi peristiwa absorpsi atau pertukaran gas di dalam tubuh di paru-paru itu juga prinsipnya adalah difusi. Jadi banyak sekali ya. Nah, itu hukumnya pakai sama. Hukumnya adalah hukum fix. Ya, cuman modifikasinya saja yang berbeda. Oke, jadi hukum fix ini saya lupa nama lengkapnya siapa ya, fix ini ya. Artinya dia yang membuat sebuah persamaannya yang menggambarkan bagaimana proses difusi itu terjadi melalui membran maupun melalui media tertentu. Jadi kalau difusi yang seperti biasa mungkin kalian sudah mengerti ya, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, apa jadinya difusi itu jika melalui media atau medium? Nah, pada materi yang akan saya sampaikan ini mediumnya adalah membran absorpsi. Nah, tetapi pada material science dan segala macam mediumnya bisa saja besi, baja, gitu ya. Kalau di kedokteran itu mediumnya adalah tempat pertukaran gas di dalam paru-paru misalnya, alveoli dan sebagainya. Itu adalah mediumnya untuk dia berdifusi. Gitu ya. Kemudian kita akan belajar tentang apa itu kondisi tunak atau steady state. Dan yang terakhir adalah gaya pengendali difusi atau diffusion driving force. Sebenarnya ada tambahan lagi yaitu difusi dengan hukum Higuchi ya. Jadi Higuchi itu melihat fenomena pelepasan obat dari matriksnya ya. Itu dia menerapkan juga hukum fix sebenarnya di Higuchi itu. Nanti kita bahas ya. Oke, untuk dasar termodinamik secara basicnya ya, apabila ada dua bagian gitu, kemudian dikelilingi oleh daerah yang impermeable ya, yang tidak bisa ditembus, maka apabila kita lihat suhu T, tekanan dan maupun energi potensi kimianya sama, maka sebenarnya sistem ini itu aman ya, tidak terganggu. Ya, ini adalah membran yang dibayangkan saja ya. Jadi apabila ada dua bagian yang sama tekanannya, suhunya sama, dan potensi kimianya sama, maka sistem itu sebenarnya tidak ada masalah. Nah, tetapi jika potensi kimia di salah satu daerah itu lebih tinggi daripada daerah yang lain, ya misalkan di sini akibat adanya konsentrasi, ya maka sistem itu akan terganggu. Oke, jadi kalau dia potensi kimia di salah satu daerah itu terganggu, maka suatu keadaan itu ya atau sistem itu akan terganggu. Nah, akibatnya harus terjadi perpindahan, ya. Harus ada perpindahan agar sistem itu kembali normal, yaitu dengan cara pergerakan molekul dari 1 ke 2. Ya, setelah molekul itu bergerak, salah satunya itu dengan cara difusi. Ya, sampai nilai potensi kimianya sama, baru dia kembali stabil. Seperti itu. Jadi itu prinsip termodinamiknya. Karena termodinamik kan kita bicara tentang suhu, tekanan, dan potensi kimia. Jadi kalau kita hubungkan ke difusi, tingginya konsentrasi di salah satu titik itu menyebabkan gangguan pada potensi kimia. Sehingga untuk menyamakan potensi kimianya harus terjadi difusi. Gitu ya. Jadi itulah mengapa terjadi difusi ya. Karena terjadinya ketidakseimbangan dari potensi kimia akibat konsentrasi di salah satu titik itu lebih tinggi daripada titik yang lain. Nah, untuk yang pertama itu adalah hukum fix ya, hukum fix 1. Hukum fix pertama itu menjelaskan bahwa kecepatan pergerakan suatu molekul melalui medium ya, itu dipengaruhi oleh jarak, luas daerah yang dilewati, sifat molekul dan mediumnya. Ya, J atau flux, kalau kita ada praktikum ya, J atau aliran itu adalah sejumlah massa ya, sejumlah massa yang melewati penampang dengan luas tertentu pada kurun waktu tertentu. Ya, atau J sama dengan dm per S dikali dt. Gitu ya. Atau bisa ditulis juga D atau flux itu adalah proporsi dengan gradien konsentrasi terhadap jarak ya, jarak dari molekul atau jarak dari membran medium difusi itu. Ya, ketebalan atau bisa kita bilang juga ketebalan dari medianya atau mediumnya. D ini adalah difusivitas atau koefisien difusi, C adalah gradien konsentrasi, kemudian X adalah jarak yang harus ditempuh. Beda dengan S ya, kalau S ini adalah luas daerah yang dilewati. Sehingga, atau ditulis seperti ini, J adalah flux ya, pergerakan dari sejumlah M melalui unit S, ya, suatu luas unit S gitu, kemudian pada kurun waktu tertentu atau pada unit waktu tertentu. Ya, dm per S kali dt tadi ya.
kemudian D adalah koefisien difusi, kemudian S adalah area untuk terjadinya penukaran, kemudian X adalah jarak antara jarak terjadinya difusi. Misalnya ini membran ya, ini A, ini B. Nah, jarak ini adalah X. Ya, jarak karena dia harus berdifusi melalui membran. Kan. Kemudian DC adalah perbedaan konsentrasi antara kedua membran ini. Oke, ini sebenarnya sudah saya singgung sedikit di praktikum. Nah, untuk koefisien difusi juga itu bisa dijabarkan ya dengan rumus yang lain. Ya, sehingga koefisien difusi itu ternyata sebanding dengan konstanta gas ya, R, ini kalau kita lihat di rumus Stokes-Einstein, kemudian suhu pada Kelvin, kemudian volume yang ditempati molekul, viskositas medium, dan kelarutan molekul dalam membran atau koefisien partisi. Nah, jadi faktor-faktor ini akan mempengaruhi koefisien difusi dari suatu zat. Ya, faktor-faktor ini. Suhu misalkan, kalau suhu semakin tinggi, maka otomatis koefisien difusi akan semakin tinggi gitu ya. Kemudian volume yang ditempati terkait dengan konsentrasi juga, viskositas kemarinnya, semakin tinggi viskositas, maka difusivitas akan semakin menurun, karena koefisien difusinya juga akan semakin kecil. Ya, ini dijelaskan oleh persamaan-persamaan dari Stokes-Einstein maupun Wilczek equation. Nah, apa itu sink condition atau kondisi sink? Difusan dalam kompartemen reseptor itu diambil secara konstan jumlahnya ya. Jadi kan ada donor, ada reseptor. Nah, ini harus kita ambil secara konstan. Agar apa? Agar menjaga konsentrasi pada reseptor atau kompartemen reseptor selalu lebih rendah daripada donor. Nah, inilah yang disebut dengan kondisi sink, yaitu kondisi di mana reseptor atau kompartemen reseptor konsentrasinya selalu lebih rendah daripada donor, yaitu dengan cara kita ganti secara terus-menerus. Nah, kalau kita ganti secara terus-menerus di sini maksudnya adalah kita nolkan ya. Jadi udah berdifusi kita ambil semua, kita ganti yang baru. Udah berdifusi kita ambil semua hasil pelarut atau larutan di sini, kita ganti dengan yang baru dan seterusnya. Begitu ya. Jadi itu adalah caranya untuk menjaga kondisi sink. Oke, ini contohnya kalau kita melarutkan sebuah makanan ya, pewarna makanan yang melalui air, diperdifusi melalui air. Nah, di sini berlaku hukum fix kedua. Ya, hukum fix kedua ini. DC per DT sama dengan D dikali D kuadrat C per DX kuadrat. Nah, hukum fix kedua, oke, untuk hukum fix yang pertama nggak sulit ya. Jadi hukum fix pertama itu menyatakan bahwa kecepatan pergerakan suatu molekul melalui medium dipengaruhi oleh faktor ini. Oke, nah kalau hukum fix kedua itu menjelaskan tentang transport massa, ya, transport massa yang menekankan perubahan konsentrasi terhadap waktu di lokasi tertentu dibandingkan dengan massa yang berdifusi melewati daerah tertentu dari barier. Jadi secara tidak langsung, mana ya gambar tadi sink condition. Nah, secara tidak langsung hukum fix kedua ini menjelaskan adanya gitu ya, ini secara garis besar saja, nanti kita bahas detail lagi, adanya gangguan di sini atau perubahan konsentrasi di sini ini akan mempengaruhi laju difusi. Oke, adanya perubahan pada daerah sini satu titik saja. Ini kan misalkan kita bayangkan ada 4 titik. Misalkan ya. Satu titik saja berubah, maka dia akan mempengaruhi proses difusi atau laju difusi di bagian sini, jadi satu titik di sini, intinya ada satu bagian saja yang berubah, itu akan mempengaruhi bagian yang lain. Oke ya, jadi atau bisa ditulis juga seperti ini. Perubahan konsentrasi terhadap waktu di daerah tertentu sebanding dengan perubahan gradien konsentrasi pada titik tertentu dalam sistem tersebut. Ya, jadi perubahan konsentrasi terhadap waktu di daerah tertentu tadi ya, satu titik saja misalnya, itu akan sebanding dengan perubahan gradien konsentrasi pada titik tertentu lagi setelahnya dalam sistem tersebut. Nah, sehingga kalau arahnya X, tadi hukumnya gitu ya, perubahan konsentrasi pada waktu tertentu, nih yang pertama tadi,
Perubahan konsentrasi terhadap waktu di lokasi tertentu, dc per dt sama dengan, ini akan pengaruhi oleh laju tadi ya, akan dibandingkan dengan massa yang berdifusi atau laju atau flux J ya pada jarak tertentu ya. Nah, sehingga bisa ditulis seperti ini. Ini adalah rumus hukum fix yang kedua. dc per dt sama dengan dj min dj per dx. Atau kalau kita sudah tahu dj itu adalah difusivitas, kita tahu ya, J itu hukum fix 1 tadi ya, yaitu min D dikali apa? DC per DX. Ini kan hukum fix 1 tadi. Ya, hukum fix 1 nih. Nih. Nah, itu kita substitusikan saja ke rumusnya hukum fix 2. Sehingga DJ per DX itu sama dengan D dikali D kuadrat C, karena ada D-nya ada 2 ya, per DX kuadrat. Gitu ya. Jadi ini adalah hukum fix yang kedua. DC per DT sama dengan D kuadrat C per DX kuadrat. Ya, untuk 3 dimensi tinggal kita buat banyak saja ya. Ada X, ada Y, ada Z. Tapi kalau untuk latihan, untuk soal-soal ini kita pakai satu arah saja. Ya, jadi dia berdifusi sesuai arah X gitu ya. Nah, kondisi steady state itu akan dicapai jika ya molekul yang berdifusi itu gradien konsentrasinya akan konstan. Ya, gradien konsentrasinya akan konstan. Maksudnya bagaimana? Sebentar, saya jelaskan dulu tentang solut itu akan berdifusi melalui membran dari kompartemen kanan ke kiri. Kita tahu ya bahwa dari kanan ke kiri. Misalkan dalam contoh ini. Oke, saat waktu tertentu molekul yang berdifusi dari kiri dan kanan membran menjadi konstan. Kecepatan dari perubahan konsentrasi menjadi kosong dan hukum fix kedua menjadi 0 dc per dx-nya. Nah, ini mengapa terjadi? Steady state ini terjadi jika gradien konsentrasi itu awalnya itu akan selalu berubah. Awalnya. Saya akan gambarkan seperti ini. Sehingga akan ada titik di mana dia menjadi konstan. Awalnya kalau ini adalah membran, ya, ketika kita memiliki titik-titik imajinasi ya di sebuah membran itu, kita punya titik imajinasi, kemudian ini adalah C1 dan ini adalah C2. Nah, kondisi steady state bukan berarti kondisi di mana konsentrasi di kiri dan kanan itu sama. Ya, kenapa? Kalau dia kiri dan kanan sama itu bukan steady state, tetapi berhenti ya. Difusi itu berhenti. Sorry, ini saya kalau close jadi hilang lagi gambarnya ya. Kalau seandainya konsentrasi di kiri dan kanan itu sama, maka itu difusi itu akan berhenti, bukan kondisi steady state. Itu yang harus saya tekankan lagi. Ya. Ketika C1 dan C2 sama, itu kondisi di mana berhentinya difusi, bukan steady state. Nah, steady state itu apa? Nah, awal mula terjadi difusi itu kan dari molekul, terjadi difusi itu karena ada perbedaan konsentrasi ya. Nah, untuk yang di sini, di titik C2, apakah terjadi difusi ketika awal mula? Tidak. Kenapa? Karena di sebelahnya belum ada konsentrasi apapun. Sini masih 0 juga. Maka di sini tetap 0. Ya nggak? Di sini juga 0. Nah, di sini awalnya 0, tetapi misalnya di sini ada 10. Ya, ada konsentrasi misalnya 10, kita anggap 10 gitu ya. Ada sejumlah konsentrasi, tetapi ada perbedaan kan di sini. Di titik ini dan titik ini itu ada perbedaan. Sehingga terjadilah proses difusi di sini. Di sini sudah terjadi difusi belum? Belum dan belum. Di awal mulanya. Sehingga kalau kita baca kadarnya di kurun waktu ini, kadar di C2 masih 0. Oke? Selanjutnya, atau fluxnya saja ya, jangan kadar ya. Fluxnya itu masih 0. Ya, jadi fluxnya itu masih 0, alirannya masih 0. Ya, di sini alirannya masih 0. Oke? Nah, selanjutnya karena sudah terjadi difusi di bagian 1 ini, misalnya ini 3 ya, kemudian ini adalah 4. Maka
akan di waktu selanjutnya ini akan terjadi difusi pada bagian kedua. Nah, mungkin sudah ada laju pada C2 ini, pada titik yang paling kelima, atau kita gambarkan seperti ini saja yang kelima. Mungkin sudah ada yang berdifusi di sini. Tetapi jumlahnya masih sedikit. Kita tulis saja misalnya 0,05. Fluxnya ya, sejumlah massa yang melewati membran pada luas tertentu, pada kurun waktu tertentu itu misalnya 0,05. Misal ya, ini saya permisalkan saja agar kalian ada gambaran. Oke, kenapa saya close lagi ya? Saya mau lihat apakah saya terputus atau enggak dari koneksi. Jadi saya alt tab, ternyata saya malah nge-close lagi. Oke, saya gambar lagi ya. Sorry ya. Jadi awalnya seperti ini ya, pada T1 lah, saya tulis T1, kemudian selanjutnya jadi T2. Ini ada bagian 1, 2, 3, 4, dan 5 misalkan. Kemudian ada C2, ini ada C1. Nah, fluxnya di T1 misalnya 1 ya, T1 F-nya misalnya sama dengan 0 misalkan, J ya kok flux. J-nya 0. Kemudian T2, J-nya adalah misalnya 0,05. Ya, fluxnya ya. Kemudian karena sudah terjadi difusi yang cukup lama tadi ada beberapa waktu, sehingga di sini konsentrasinya naik, di sini juga ikut naik, di sini juga ikut naik, sehingga bisa jadi gambarnya akan seperti ini, perbedaan gradien konsentrasinya. Ya, maka ini adalah T3. Nah, fluxnya bisa jadi berubah lagi nih. Ini misalnya menjadi 0,1. Nah, tetapi ini nggak bakal berlangsung lama, atau nggak bakal terus-terusan naik. Ya, akan ada titik di mana flux itu akan menjadi konstan, misalnya pada T4. Nah, ketika flux ini misalnya J-nya ini adalah 1 ya, misalnya dari 0,1 menjadi 1. Kemudian setelah kita diamkan lagi, ini kan T berapa ya? T4 ini ya. T4 adalah 1 J-nya. Kemudian T5 kita diamkan lagi, ternyata J-nya masih sama, yaitu 1. Sudah konstan dia, dari waktu ke waktu, fluxnya konstan. Nah, inilah yang disebut dengan kondisi steady state. Yaitu kondisi di mana flux itu konstan dari waktu ke waktu. Itu adalah kondisi steady state. Nah, ketika itu tercapai, maka kan tadi rumusnya untuk hukum fix kedua itu adalah perubahan konsentrasi terhadap waktu, gitu ya. Itu akan sama dengan flux. Ini kan flux ya. Akan mempengaruhi atau sebanding dengan fluxnya atau dengan lajunya. Ya kan? Nah, apabila perubahan konsentrasi itu tidak ada antar waktu itu. Yang saya gambarkan tadi kan antar T1, T2 ada ya perubahan konsentrasinya kan ya. Fluxnya berubah terus akibatnya. Karena ada perubahan konsentrasi per waktu tadi. Nah, ketika T5 tadi ya, T4, T5, T6 dan seterusnya, itu fluxnya nggak berubah karena gradien konsentrasinya nggak berubah. Ya artinya DC per dx kuadratnya ini sama dengan 0. Ya, atau DC per DT ya, perubahan konsentrasi per waktu itu sudah tidak ada. Tidak ada perubahan konsentrasi per waktu lagi. Berbeda dengan ketika T1, T2, T3, T4 itu ada perubahan konsentrasi. Kalau dilihat dari gambarnya yang nih, ya kalau dilihat dari gambarnya begini tadi ya, maka ini kan ada perubahan gradien konsentrasi. Sampai pada titik di mana tidak terjadi lagi perubahan konsentrasi pada waktu tertentu. Misalnya tadi saya tulis di T4. Ini adalah T1, T2, T3, dan T4. Nah, ketika kondisi ini tercapai, maka DC per DT itu sama dengan 0. Tidak ada perubahan konsentrasi per waktunya lagi. Itulah yang dijelaskan oleh hukum fix kedua. Ya, tidak ada perubahan lagi. Nah, sehingga kalau ini sudah tidak ada perubahan lagi, maka DC per DX adalah konstanta dan yang berlaku adalah hukum fix yang pertama. Tidak ada lagi perubahan konsentrasi pada kurun waktu atau gradien konsentrasi pada waktu yang berbeda. Di mana hukum fix kedua menjelaskan perubahan konsentrasi pada kurun waktu tertentu akan mempengaruhi laju ya dari difusi pada jarak tertentu ya, pada jarak tertentu. Gitu kan ya, sehingga kan hukum fix kedua itu tulisnya DC per DT sama dengan apa? J per
dx kan ya tadi ya. Tuh, ini nggak tertulis lagi. Min dj per dx, itu kan ya. Karena dia mau menjelaskan bahwa perubahan konsentrasi terhadap waktu sebanding dengan perubahan dari laju atau perubahan dari flux atau aliran pada jarak tertentu. Kan gitu ya hukum fix kedua. Nih. Ya, perubahan konsentrasi terhadap waktu di daerah tertentu sebanding dengan perubahan gradien konsentrasi. Atau kalau mau kita tulis dulu dj tadi ya, setelah kita konversikan dj menjadi perubahan gradien konsentrasi kan pada titik tertentu pada sistem tersebut nih. Jadi perubahan konsentrasi pada kurun waktu tertentu sebanding dengan perubahan gradien konsentrasi. Kalau ini kan tadi gradien konsentrasi ya pada ini tertentu. Gitu. Nah, ketika terjadi steady state, ketika terjadi proses steady state, maka dc per dt-nya itu menjadi 0 sehingga yang berlaku adalah hukum fix pertama. Begitu ya, dm per s kali dt sama dengan min d dc per dx. Ini adalah kondisi steady state. Jadi itu yang harus diperjelas. Kondisi steady state bukan berarti kondisi di mana kedua daerah itu konsentrasinya sama. Kalau konsentrasinya sama maka bukan steady state. Namanya itu kondisi kesetimbangan. Nah, kalau kondisi kesetimbangan tercapai, tidak terjadi difusi lagi. Nggak ada rumus fix 1, fix 2, nggak perlu lagi orang nggak ada difusi gitu ya. Nah, tetapi steady state adalah kondisi di mana flux itu konstan terhadap waktu. Karena tidak terjadi perubahan atau tidak terjadi perubahan konsentrasi dari titik-titik tersebut pada waktu tertentu. Itu nggak terjadi lagi. Berbeda halnya ketika di awal. Kalau di awal terjadi. Driving force tadi ya, gaya yang menggerakkan atau pengarahnya gitu ya, itu adalah konsentrasi ya, di mana terjadi perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, kemudian tekanan, dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang lebih rendah, temperatur sama ya, kemudian potensial listrik juga sama. Jadi ini adalah driving force yang mengarahkan dia ke arah sana kamu berdifusinya atau ke arah sana difusinya, itu adalah hal-hal ini. Nah, tetapi pergerakan molekulnya ketika berdifusi dia random. Ya, dia mengikuti gerak Brown atau Brownian motion. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan mungkin? Terkait hukum fix 1 dan hukum fix 2. Saya bisa saja menyampaikannya secara sederhana seperti misalnya ini hukum fix 1 udah gitu ya, ini hukum fix kedua selesai. Tapi kalian nggak tahu esensinya kenapa ada hukum fix 1, kenapa ada sampai ada hukum fix kedua gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kalian sudah mengilhami gitu ya, oh ternyata hukum fix 1 itu menjelaskan ini, hukum fix 2 menjelaskan ini. Gitu. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, sekarang kita bahas difusi melewati membran. Sebenarnya sama dengan hukum fix tadi. Hukum fix tadi melalui media atau membran ya. Difusi melewati membran tipis saat kondisi steady state, perbedaan konsentrasi atau gradien konsentrasi pada titik-titik dalam film tipis akan sama tadi ya, ketika sudah terjadi kondisi steady state. Oke, profil konsentrasi dalam film tipis linear, maka flux akan konstan tadi ya, karena tidak terjadi perubahan konsentrasi lagi, maka fluxnya juga akan konstan. Sehingga yang berlaku adalah persamaan hukum fix pertama. Nah, atau kalau kita bisa tulis juga hukum fix kedua ya, ini kan sama ya. D kuadrat C per DX kuadrat sama dengan 0. Tadi kan ya, karena DC per DT-nya adalah 0. Kalau kita integrasikan, itu menjadi J sama dengan D per H dikali C1 min C2. Ini hukum fix 1 ya. Kemudian J sama dengan C1 dikurang C2 jika R itu adalah H per D. H per D itu adalah R, maka kalau R-nya kita balik, jadi C1 dikurang C2 per R, bukan dikali R. Ya, jadi ini adalah rumusnya. Nah, permeabilitas, ini kalau dia melewati membran, permeabilitas itu apa? Jadi kalau kita kembali lagi ke hukum fix pertama, D sama dengan dm per S dikali dt, sama dengan min D dikali C1 min C2 per H. Gitu ya tadi ya, ketika melewati membran kan rumusnya itu. Nih. Ya. Ketika melewati membran kan ini rumusnya. Sehingga kita bisa tulis juga, ini hukum fix pertama, ini hukum fix pertama juga. Ya, karena kan hukum fix pertama tadi apa? Min D dc per dx. Nah, karena dia sudah jelas ada membran, maka dia punya ketebalan pasti membran.
maka kita ganti dx-nya dengan H. DC-nya kita sudah ada konsentrasi yang melalui membran, berarti C1 dan C2 ini sama saja kok. Jadi permeabilitas itu menurunkan hukum Fick pertama maksudnya. Nah, karena C1 dan C2 tidak diketahui, ya, kita kan nggak mengukur kadar dari C1 dan C2. Kenapa? Karena kalau dilihat dari gambar, C1 adalah konsentrasi di bagian membran yang berhadapan dengan donor, C2 adalah di bagian membran yang berhadapan dengan reseptor. Ini kan nggak kulik ya, kita ukur kadarnya. Jadi kita nggak tahu kan kadar dari bagian-bagian itu, kecuali kita tahu. Nah, itu kan karena kita tidak tahu, kita tapi mengetahui koefisien partisi dari zat kita. Ya, koefisien partisi itu ditulis dengan K. K sama dengan C1 per CD sama dengan C2 per CR, atau bisa ditulis juga C1 per C2 sama dengan CD per CR, gitulah ya. Berapa bagian yang akan terpartisi di C1 atau CR, dan berapa bagiannya di C2 atau di CD-nya. Jadi itu adalah koefisien partisi. Nah, sehingga kita bisa substitusikan ya, di mana dm per dt, S-nya pindah ke atas. Sini DSK CD min CR. Jadi karena kita nggak bisa mencari tahu C1 dikurang C2, berarti kita tinggal mengalihkan saja K kali CD min K kali CR. Gitu ya. Jadi K ini adalah koefisien partisinya. Karena kita nggak bisa ngitung C1 dan C2, maka kita pakai koefisien partisi. Ya, koefisien partisi dari CD, kita kalikan ke CD, ya, koefisien partisi CR, nanti mereka saling mengurangkan. Yang penting sudah tahu kadar dari CD dan kadar dari CR. Kan ini bisa mungkin ya kalau ini kita tentukan kadarnya, atau diketahui itu mungkin, karena konsentrasi pada donor. Kan pada donornya kita tahu ya, berapa konsentrasi yang kita masukkan di donor kan kita tahu. Nggak mungkin kita nggak tahu. Tetapi konsentrasi pada bagian yang menghadap donor, pada membran, kita sulit menentukannya. Sehingga kita pakai persamaan ini. Ya, kita harus mengetahui dulu koefisien partisinya. Oke, koefisien partisi, bagaimana dia terpartisi kan. Oke, sehingga ditulislah rumusnya seperti ini. dm per dt sama dengan difusivitas dikali luas membrannya, dikali koefisien partisi dalam kurung CD min CR per H. Nah, tetapi pada awal, atau pada kondisi sink ya, kalau kondisi sink kita mengusahakan CR-nya kan selalu kosong. Ya, kita mengusahakan CR ini selalu kosong. Kita ambil terus kan, kita gantikan terus dan seterusnya. Sehingga persamaannya berubah menjadi dm per dt sama dengan dsk CD per H, atau kalau bisa kita tulis sama dengan PSCD, di mana P adalah permeabilitas, yaitu dk, difusivitas atau koefisien difusi, dikali dengan koefisien partisi per ketebalan dari membrannya. Ini adalah rumus permeabilitas. Jadi sebenarnya permeabilitas itu menurunkan dari hukum Fick pertama. Gitu ya. Nah, permeabilitas itu dapat dihitung dengan memplot M terhadap T, yang kita dapat slope-nya adalah P. Ya, saat CD-nya konstan tapi. Maksudnya konstan bagaimana? Jadi ketika kita melakukan percobaan, CD itu ketika berdifusi langsung kita gantikan. Kita misalnya berdifusi 0,01 mg gitu ya. Maka kita harus tambahkan 0,01 mg. Atau secara mudahnya kita buat dia larutan yang lewat jenuh. Jadi ketika sudah berdifusi, maka yang belum terlarut akan terlarut seperti itu ya. Jadi sehingga konsentrasinya kan selalu konstan. Ini kan sama dengan kalau kita membahas orde satu semu ya. Karena ada yang belum larut maka akan terlarut. Nah, itu caranya seperti itu ya kalau kita mau memplotkan antara M versus T. Karena kan persamaannya M sama dengan PSCDT ya. Tadi kan ini M per T ya, atau dm per dt tadi. Ini diubah menjadi M sama dengan M PSCDT ya. Itu massa ya yang melalui membran sama dengan permeabilitas dari membran dikali S atau luas dari membrannya dikali CD, konsentrasi pada donor, dan dikali dengan waktu. Nah, kalau kita plot M versus T, maka kita akan memperoleh slope ini. Ya. Oke, tetapi kalau misalnya CD-nya terus berubah karena berdifusi terus ya, kita nggak bisa memastikan konsentrasinya selalu konstan, maka kita dapat memperoleh nilai P dari log CD sama dengan log CD pangkat 0, bukan pangkat 0 ya, log CD ketika awal ya, konsentrasi awalnya gitu, kemudian dikurang PST bagi 2,303 VD. VD ini apa? Volume dari donor. Oke, volume dari donornya. Karena ini sama aja kan, VD ini kan kalau kita pindahin ke sebelah ini jadi pengali ya. Konsentrasi dikali volume ya jadinya massa juga. Gitu ya, cuma diubah saja.
Oke. Nah, ini ada beberapa obat dengan koefisien difusinya masing-masing dan koefisien permeabilitas. Nah, kalau kita lihat, misalkan ini glukosamin. Tahu glukosamin? Glukosamin kondroitin, Viostin DS. Ya. Itu ternyata memiliki koefisien difusi pada membran 9,0 kali 10 pangkat minus 6 cm persegi per detik. Ya, ini adalah koefisien difusi dari glukosamin. Nah, permeabilitasnya itu tidak ada, artinya tidak bisa ditentukan. Saya nggak tahu kenapa, karena ini kan percobaan dari jurnal-jurnal ya. Nah, ini harus dijelaskan adalah membrannya. Jadi, setiap koefisien difusi maupun koefisien permeabilitas itu harus disertakan membrannya apa. Karena berbeda membran, maka otomatis koefisien difusi maupun koefisien permeabilitas itu akan berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini disertakan semua. Ya, jadi nggak ada misalnya glukosamin itu koefisien difusinya adalah 9 kali 10 pangkat minus 6 untuk semua membran. Nggak bisa, karena berbeda membran, maka berbeda pula koefisien difusi maupun koefisien permeabilitasnya. Oke, karena dia difusinya melalui membran, gitu kan ya. Berbeda halnya kalau dia difusinya tidak melalui membran, hanya melalui cairan saja, yang sederhana. Kemudian ada istilah lag time. Nah, lag time ini adalah waktu yang dibutuhkan agar flux itu konstan atau agar terjadinya steady state. Nih. Jadi kalau kita lihat ini hasil penelitian ya, butil paraben ya berdifusi melalui kulit babi ya dari larutan air. Nah, kalau kita lihat profil difusi dari butil paraben melalui kulit babi itu tergambar seperti ini. Ini adalah konsentrasinya. Bukan konsentrasi, sorry, jumlah dari penetran yang terbaca ya, atau jumlah dari butil paraben yang bisa melalui si membran dari kulit babi. Kemudian ini adalah waktu. Kita plot antara jumlah yang berhasil melewati membran dengan waktu. Nah, di sini ada titik di mana dia masih nol konsentrasinya. Jumlah butil parabennya. Ini kan nol semua nih. Ya kan, masih nol semua nih jumlah dari butil paraben. Nah, ini adalah kondisi di mana dia masih berdifusi di dalam membrannya, belum menembus membran. Ya, karena yang kita ukurkan ketika dia sudah menembus membran kadarnya, bukan ketika di dalam membran. Nah, sehingga ketika sampling misalnya ini 1, 2 pada jam ke-1 dan jam ke-2, jam ke-3 dan jam ke-4 baru ada atau baru terbaca kadarnya. Nah, kemudian nanti di jam ke-5 mulai terbaca dan seterusnya. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini ini nggak lurus ya. Artinya fluxnya nggak konstan di sini kan? Ya nggak? Fluxnya nggak konstan ini. Kondisi ini fluxnya nggak konstan. Nah, flux tidak konstan ini masih berlaku. Ya, ini baru kita menggunakan hukum Fick's kedua. Nah, setelah dia konstan fluxnya, laju yang melewati membran, laju si butil paraben yang melewati membran terhadap waktu itu jumlahnya selalu sama, maka dia akan memperoleh plot yang lurus, yaitu kondisi disebut dengan kondisi steady state tadi ya, fluxnya konstan. Jumlah zat yang melalui membran itu konstan per tiap waktunya. Kalau 1 gram per jam, ya 1 gram terus per jam. Seterusnya. Sampai obat tersebut konsentrasinya sudah hampir, ya nggak mungkin sama juga ya, karena kan diganti terus di reseptor. Pokoknya begitu terus. Selagi konsentrasi di reseptor itu selalu dinolkan dan ada zat yang bisa berdifusi di konsentrasi atau di bagian donornya. Seperti itu. Jadi dia selalu steady state. Nah, waktu yang dibutuhkan mencapai steady state inilah yang disebut dengan lag time. Nah, sehingga kalau kita kembalikan lagi ke rumus tadi, M sama dengan tadi ya, SD KCD dikali T tadi kan per H. Nah, karena T ini dicapai jika sudah melewati lag time, maka T dikurang TL. Ya, T-nya harus dikurang TL. Karena T di sini adalah T setelah melewati lag time. T setelah lag time baru terjadi atau baru berlaku rumus ini. Karena kalau belum terjadi lag time ya belum berlaku rumus ini. Kita masih pakai hukum Fick's yang kedua. Gitu ya. Sehingga TL bisa ditulis juga dengan H kuadrat per 6D. Ya, ini adalah rumus dari lag time. Ya, waktu yang dibutuhkan agar terjadi kondisi steady state. Oke, secara umum seperti itu. Non steady state digambarkan hukum Fick's kedua dan steady state digambarkan oleh hukum Fick's pertama. Tetapi apakah hukum Fick's pertama bisa dipakai di kondisi non steady state maupun sebaliknya, itu bisa-bisa saja.
Tapi itu tidak akan terlalu kita bahas di sini. Itu bisa-bisa saja. Tapi dalam kondisi yang seperti ini, hukum fix kedua itu digambarkan di mana perubahan konsentrasi kan di sini ya. Ini kan non steady state, berarti terjadi perubahan konsentrasi kan di dalam membran, sehingga konsentrasi atau fluxnya nggak konstan. Kadar per waktunya itu naiknya nggak konstan. Nih. Ya karena tadi perubahan konsentrasi terhadap waktu itu sebanding dengan ini kan hukum fix yang kedua. Oke, sekarang contoh. Ya. Contohnya, misalkan suatu steroid dibiarkan melewati membran siloksan ya dengan luas S yaitu adalah 10,36 kali 10,36 cm persegi dengan ketebalan. Nah, ini H ya kalau ketebalannya 0,085 cm dari perpotongan terhadap sumbu X untuk plot terhadap Q. Jadi misalkan percobaan ini sudah dilakukan, kita nggak perlu ngukur atau nggak perlu plotting lagi, sudah diplot. Ya, Q itu adalah M per S. Ya, kalau DQ berarti DM per S. Ya. Jadi dengan memplot antara Q terhadap T, kita memperoleh lag time yaitu 47,5 menit. Berarti TL sudah ada. Konsentrasi donor awal atau CD itu adalah 0,03 milimol per centimeter kubik. Jumlah steroid yang melewati membran dalam waktu 4 jam itu adalah 3,65 kali 10 pangkat minus 3 ya, sorry ini minus 3 milimol. Nah, hitunglah parameter deka dan permeabilitas dan gunakan lag time untuk hitung koefisien difusi D sehingga kita dapat memperoleh nilai koefisien partisi. Nah, caranya bagaimana? Rumusnya masih ingat, M sama dengan, ya, kita tulis M sama dengan, apa tadi? M sama dengan CD. CD dulu boleh, dikali S, terus dikali apa lagi? CD, S, apalagi yang di sini? Ini ada T min TL tadi ya. Per H, gitu kan ya? CD dikali S dikali D dikali K. Ya kan? Oke, M-nya sudah ada. Sudah ada. Ya. Berarti 3,65 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan CD-nya berapa? CD-nya adalah ini 0,003. 0,003 milimol. Oke, nggak perlu ya, nggak perlu ditulis milimolnya. (0,003). Terus apalagi yang ada di situ? S ada nggak? S ada. Luasnya berapa? 10,36. 10,36 dikali D masih dicari, DK masih dicari, per H-nya berapa? H-nya adalah mana tadi? 0,085. 0,085. Lanjut, T-nya berapa? T-nya adalah 4 jam. 4-nya kan beda ya, ini jam, yang ini menit. 4 jam berapa menit berarti? 4 jam berapa menit? 240 menit. 240 dikurang 47,5. Gitu ya. Nanti kita akan memperoleh nilai DK. Setelah dapat nilai DK, kita bisa menghitung permeabilitas. Permeabilitas rumusnya adalah DK per H. Oke. Setelah dapat nilai permeabilitas, kita menggunakan lag time mencari nilai D. Setelah D dapat, kita dapat menghitung nilai K. Oke, jadi ini nggak sulit mestinya ya. Oke, silakan dikerjakan saja. Nah, ini yang buat tugas. Nah, silakan di screenshot dulu untuk tugasnya. Difusi zat X melewati membran bulat dengan diameter sekian. Nah, ini udah ada diameter, tapi belum ada S. Maka harus mencari nilai luas dari membran bulat. Ya, berarti luas dari lingkaran. Luas lingkaran apa? Ada yang masih ingat luas lingkaran? PR kuadrat. Ya, VR kuadrat. Ya, dicari dulu VR kuadrat dapat nilai S.
Setelah itu ketebalan ada, Kp, ini koefisien partisi, sudah ada koefisien partisinya. Koefisien partisi sudah ada. Dari grafik diperoleh TL sama dengan 25 jam. Hitunglah koefisien difusi, nilai D dan dQ per dt. Ya, dQ per dt ini apa? dm per s dt, ya. Atau flux. Ini kan sama aja ya. J. Ya, ditanya nilai J. Oke, silakan di screenshot, kerjakan. Selanjutnya adalah difusi melalui membran biologi. Ya, absorpsi dan sekresi obat di usus itu prinsipnya difusi tadi ya. Perjalanan obat pada absorpsi di usus pada umumnya melalui transport pasif. Transport pasif ini difusi. Dari konsentrasi tinggi di saluran cerna ke konsentrasi rendah dalam sistem sirkulasi. Jadi sistem sirkulasi kita juga itu bisa kita bilang sync condition. Kenapa? Karena darah itu selalu beredar ya. Jadi setelah dia menerima zat yang berdifusi, dia akan beredar kan. Maka otomatis konsentrasi di daerah darah yang berkontak dengan membran tadi itu menjadi nol lagi konsentrasi zat obatnya. Jadi itu adalah sync condition-nya kan. Kebanyakan obat merupakan basa dan asam lemah ya, sehingga ionisasi obat dalam kompartemen biologi dan membran memiliki pengaruh penting dalam proses transport. Sehingga berlaku hukum Henderson-Hasselbalch ya, berhubungan dengan kelarutan dari asam dan basa lemah. Yang berdifusi yang bermuatan atau yang tidak? Yang terabsorpsi. Yang terabsorpsi yang bagaimana? Yang tidak bermuatan, Pak. Ya, yang tidak bermuatan ya, yang terabsorpsi adalah yang tidak bermuatan, sehingga itu yang akan berdifusi kan ya. Nah, hukum Henderson-Hasselbalch ini udah bosan lah kalian melihatnya pasti ya. pH sama dengan pKa ditambah log dari asam yang terdisosiasi per asam yang tidak terdisosiasi atau dalam bentuk tidak terionkan. Untuk basa lemah kalau kita masih pakai pH, maka pH sama dengan pKa ditambah log dari basa yang tidak terionisasi dibagi basa yang terionisasi. Gitu ya. Ini kalau kita masih pakai pH. Kalau kita pOH sama saja. pOH sama dengan PKB ditambah log dari B min gitu ya per AB. HB, sorry. Nah, untuk persen yang terionisasi asam lemah itu kita bisa menggunakan rumus ini. Misalkan ya, ini sebenarnya penyederhanaan saja ya dari rumus yang tadi. Misalkan pKa zat kita itu adalah 6 dan pH dari saluran cernanya adalah 4. Berapakah persen yang terionisasi? Berarti kan gini ya, sama dengan 100 dibagi 1 ditambah antiloh dari pKa berapa? 6 dikurang 4. Ya. Sama dengan berapa? 100 dibagi 1 ditambah antilog dari 2. Berapa hasilnya? Antilog dari 2. Berapa? Antilog dari 2? Ada yang tahu? Antilog dari 2 berapa? 100, Pak. Iya, 100 ya. 10 pangkat 2 gitu ya. Sama dengan 100 per 101. Sama dengan berapa? Nol koma 99. 0,9, Pak. 9%. Ini adalah yang terionisasi. Berarti yang tidak terionisasinya 100 dikurang 0,99 sama dengan 99,91 ya. Oke. Ini yang tidak terionisasi. Kalau kita lihat ya bahwa kalau pH lebih rendah daripada pKa, maka yang tidak terionisasi itu sejumlah ini. Yang terionisasi sejumlah ini. Ini lebih bagus. Karena kan 99,91% ini akan segera diabsorpsi gitu ya. Itu. Ini cuma penyederhanaan rumus tadi kok. Sama saja sebenarnya. Rumus yang tadi juga.
Nah ini contohnya adalah sulfisoxazol ya. Sulfisoxazol ini obat apa nih ya? Ini obat udah jarang ya saya dengar obat ini di sekarang ya. Ini tahun jadul lah. Tapi kalau dari namanya azol, kalau saya nggak sanggup menghafal sebanyak itu obat ya, kita tuh mencirenkan ya, atau mencirikannya dari nama. Azol ini kalau nggak antifungi ya antibiotik. Kalau antifungi misalnya ketoconazol, ya. Kalau dia antibiotik itu misalnya metronidazol. Ya kalau nggak dia antifungi antibiotik ini. Ini adalah disosiasi dari sulfisoxazol. Ya. Persen sulfisoxazol pada pKa-nya adalah 5 dan dia terdisosiasi dan tidak terdisosiasi pada berbagai pH seperti ini. Ya. Jadi pada pH 2 yang terdisosiasinya adalah 0,1%, yang tidak terdisosiasinya besar sekali. Nah, ini akan lebih mudah terabsorpsi. Gitu ya. Ini hasil penelitiannya. Sampai sini dulu yang mau ditanyakan? Belum ada? Kalau belum ada, kita lanjut ke penelitian absorpsi di saluran cerna. Jadi kalau Higuchi ini selain dia meneliti tentang pelepasan obat ya, dia juga meneliti tentang absorpsi di saluran cerna, di mana J itu sama dengan permeabilitas, P dikali CB min ya konsentrasi pada ininya ya, pada dosisnya dikurang dengan konsentrasi di darah gitu ya. Ini sama dengan C1 kurang C2 gitu ya, atau konsentrasi pada donor dikurang pada konsentrasi di reseptor. P ini adalah permeabilitas appearance ya, atau perkiraan permeabilitas. Ya, J sama dengan karena di darah selalu kosong sehingga kita bisa tulis juga CB gitu ya. Nah, permeabilitas appearance itu apa? 1/1 per permeabilitas pada air ya. Maksudnya ini pada permukaan dari membran absorpsi ya. Jadi pada usus itu kan ada bagian yang lipofil dan bagian hidrofil dan bagian, jadi gini ya, kalau usus itu seperti ini. Ini kan hidrofil ya di bagian luarnya. Kemudian di bagian dalam ini sebentar, oh ini nih. Ya, di sini kan ada yang aqueous ya. Nah, ini maksudnya. P aqueous. Ya. Satu dibagi permeabilitas pada bagian yang hidrofil di lambung, di usus ya. Kemudian 1 per permeabilitas pada membrannya sendiri, yaitu pada sini. Ini adalah PM. Nah, dia meneliti seperti ini. Ya, permeabilitas appearance, karena dia berpermeasinya kan banyak tahap ya ketika dia di saluran cerna. Higuchi modelnya dia menghitung seperti ini ya, flux itu sama dengan min F. Ini kan sama aja ya, V dikali C ini kan M ya, volume dikali konsentrasi itu massa. Ini hukum fix yang pertama. Ya. J sama dengan min F, min V ya. Min V volume dari kompartemen atau volume yang diberikan dikali konsentrasinya dibagi S kali DT. Atau di mana DC per DT, ini hukum fix kedua ya. Kalau udah DC per DT ya, itu sama dengan min KU, ya, ini adalah koefisien partisinya, dikali CB. Oke, kemudian J sama dengan disubstitusikan, sehingga J sama dengan V per S dikali KU kali CB. Kalau permeabilitas apparent-nya tadi seperti ini, maka ternyata permeabilitas apparent itu sama dengan V per S dikali KU, sehingga KU ya, atau koefisien partisinya itu sama dengan S per V dikali P pada aqueous dibagi 1 ditambah P pada aqueous dibagi P pada membran. Ini saya hanya memberikan wawasan saja ya terkait dengan Higuchi yang model absorpsi, karena agar kalian tahu bahwa ini prinsipnya prinsip difusi gitu. Saya nggak akan mendetailkan lagi contoh-contohnya, nggak akan saya bahas lagi tentang absorpsi Higuchi model ini. Karena ini mestinya di mata kuliah khusus, ya tidak di farmasi fisik. Itu hanya mau menjelaskan saja saya bahwa itu fenomena difusi itu ternyata diabsorpsi juga. Nah, ini yang akan saya jelaskan lebih ke pelepasan obat. Ya, mungkin itu di farmakokinetik atau di biofarmacetik mungkin nanti ya, yang tentang absorpsi dengan hukum Higuchi. Nah, tetapi yang mau saya bahas di sini adalah persamaan Higuchi tentang pelepasan obat. Kalau tadi kan tentang absorpsi pada saluran cerna, ya pada tikus tadi kan dicontohkan. Nah, Higuchi ini yang nggak kalah populer adalah persamaannya ketika menjelaskan tentang pelepasan obat dari matriksnya, di mana Higuchi itu mendevelop atau mengembangkan model teoritik dari profil pelepasan obat dari
obat yang larut air maupun obat yang kurang larut air pada berbagai matriks. Nah, model-modelnya itu ada 4 setidaknya yang saya tahu ya, atau yang sampai saat ini ada gitu. Yang pertama adalah obat yang terelusi dari matriks polimer yang homogen, kemudian obat yang terlarut ya dari matriks yang granular atau heterogen gitu. Kemudian obat yang larut dari solid homogeneous ya, atau matriks yang homogen atau matriks yang berbentuk semi solid. Ya. Kemudian difusi dari obat dari kapsul yang elastis yang dikelilingi oleh barrier polimer. Jadi itu ada beberapa model yang dikembangkan Higuchi bagaimana profil pelepasan obat dari masing-masing matriks tersebut. Tetapi pada pertemuan ini saya akan bahas di model ini saja ya, yaitu obat terelusi dari matriks polimer yang homogen. Nah, idealnya kita itu menginginkan pelepasan obat dari matriksnya itu mengikuti orde 0. Mengapa? Karena kalau orde 0 berarti jumlah obat yang terlepas per waktu itu konstan. Gitu kan ya? Jumlah obat per waktu itu konstan yang dilepaskan dari matriksnya. Nah, ini kita inginkan agar apa? Agar kita dapat memprediksi kapan obat tersebut sampai ke konsentrasi terapeutiknya maupun bagaimana menjaga obat tersebut bertahan di konsentrasi terapeutiknya. Kalau kita sudah mengerti cara mendesain obat agar pelepasannya mengikuti orde 0. Ini yang digeluti oleh banyak peneliti, gimana caranya membuat profil pelepasan obat dari matriksnya itu orde 0. Karena umumnya mengikuti orde 1, biasanya seperti itu. Pelepasan obat itu mengikuti orde 1 biasanya. Ya, kenapa? Karena ketika dia terlepas, berdifusi itu ada pengaruh dari konsentrasi sekitarnya. Ya, sehingga otomatis obat tersebut difusinya lama-kelamaan akan pelan malah ya. Karena absorpsinya itu membatasi atau menyebabkan konsentrasi obat di luar sana itu belum terabsorpsi. Nah, sehingga ketika sudah terlarut berdifusi, awalnya berdifusi cepat, lama-kelamaan lambat. Ya seperti itu biasanya ya. Nah, pada pertemuan ini yang saya jelaskan tadi, kita akan membahas tentang bagaimana pelepasan obat dari matriks yang homogen ya menurut persamaan Higuchi. Jadi kalau obat yang terdispersi secara homogen dalam matriks tablet itu bisa digambarkan seperti ini, ya. Ini adalah obat, yang hitam ini adalah obat, ya. Kemudian yang mengelilingnya ini yang membentuknya adalah matriks. Nah, kalau kita lihat obat dalam bentuk matriks seperti ini itu lama-kelamaan menjadi seperti ini. Ya, maksudnya gimana? Jadi obat ini kan awalnya terdispersi homogen, kemudian nanti yang di bagian pinggir ini akan terlarut. Setelah terlarut dia akan berdifusi keluar. Nah, ketika dia berdifusi keluar, dia akan meninggalkan jarak. Ya, meninggalkan jarak. Jarak antara obat dalam matriksnya, yang masih dalam matriksnya, dengan apa? Dengan lapisan difusi yang statis. Jadi akan meninggalkan jarak seterusnya. Jaraknya tambah panjang. Nah, ini harus dipelajari. Kenapa? Karena profil difusinya akan berbeda dengan awal. Profil pelepasan obatnya akan berbeda. Fluxnya akan berbeda dari awal. Karena ada pertambahan H. Ya, akan ada pertambahan H, makin panjang jarak yang harus ditempuh untuk dia berdifusi. Oke. Nah, sehingga dipelajari misalkan digambarkan seperti ini ya. CS ini adalah obat yang sudah terlarut dari matriks. A adalah jumlah obat total. Mau itu terlarut dan tidak terlarut itu adalah A. Jadi ya, kalau kita gambarkan hubungan antara konsentrasi dengan H, jarak gitu ya. Ini digambarkan seperti ini, di mana ini adalah awal mula. Jadi ini sebenarnya matriks awal mulanya. Matriks itu di sini. Nah, tetapi karena terjadinya pelarutan dari CS tadi, CS ini kan udah terlarut, maka dia akan berdifusi. Karena yang berdifusi adalah yang sudah larut. Ya, sehingga dia mengalami proses difusi. Nah, sehingga setelah dia berdifusi, dia akan menjadi penyusutan ya. Polimernya akan mengalami penyusutan. Obatnya juga akan berkurang kan seperti ini nih. Hanya akan bertambah ya, kita tulis DH. Ya, perubahan dari penyusutan tadi. Oke, sementara matriksnya tetap. Ya. Nah, ini adalah daerah yang perfect sync ya. Maksudnya konsentrasinya lebih rendah gitu ya. Nah, jadi si Higuchi ini meneliti seperti itu.
semakin lama ketika obat itu dalam matriks yang homogen, ternyata jarak untuk berdifusinya akan semakin jauh juga. Gitu ya, sehingga harus dirumuskan atau dicarikan persamaan untuk memprediksi bagaimana pelepasan obat itu setelah sekian jam. Gitu ya. Jadi kan fungsinya itu ya, mencari persamaan itu adalah untuk memprediksi gitu ya. Nah, sehingga kalau saya gambarkan lagi ini seperti ini tadi, A adalah jumlah total, CS adalah jumlah yang sudah terlarut dari polimer. Kemudian dia yang terlarut tadi akan berdifusi ya pada H tertentu, pada jarak tertentu. Kemudian akan ada depleting zone tadi ya, zona yang mengalami penurunan karena sudah terkikis akibat si zat aktifnya sudah terlarut dan berdifusi. Nah, sehingga dia menggunakan hukum fix pertama, yaitu dm per S dikali dt sama dengan dq per dt. dq per dt adalah dm per S, kan sama saja. Ini sama dengan d dikali cs per H. Oke, karena dia tidak melalui membran, tidak segala macam, maka dia cuma difusivitas, nggak ada koefisien partisi, gitu ya. Oke, kemudian persamaan Higuchi dituliskan seperti ini. dq itu sama dengan ADH, A dikali DH dikurang setengah CS dikali DH. Mengapa seperti ini persamaannya? Karena yang mau kita cari tahu itu adalah luas ini. Ya, luas ini yang mau kita cari tahu itu adalah luas ini. Ini yang mau kita cari tahu. Nih, saya arsir saja. Ini yang mau kita cari tahu luasnya. Karena ini yang akan berdifusi lagi. Kenapa ini enggak? Karena ini udah berdifusi. Ini udah berdifusi kan? Udah selesai dia berdifusi. Nah, ini yang mau kita cari tahu nih. Nah, untuk mencari tahunya, maka kita harus mengurangi. Mengurangi apa? Persegi. Ya kan ada persegi di sini ya. Dikurang dengan segitiga. Sehingga kita dapat luasnya ini. Karena ini udah nggak kita pedulikan lagi, karena dia sudah berdifusi. Nah, ini yang belum berdifusi ini mau kita pedulikan. Berapa sisanya? Atau berapa fluxnya kalau begitu, kalau ini sudah berdifusi. Gitu ya. Sehingga, saya hapus dulu. Sehingga untuk mencari tahu itu, tadi ya rumusnya, kita tahu bahwa ini tingginya berapa ini? Ini adalah CS. Tingginya adalah CS. Lebarnya apa? Lebarnya adalah H. Berarti rumusnya adalah, kok CS A ini ya. Ini tingginya adalah A. Kalau CS itu tinggi dari sini ke sini. Ini adalah CS. Kalau tinggi total, ini kan tinggi dari A. Berarti rumusnya adalah A dikali DH, gitu ya. Rumus persegi. Rumus persegi adalah panjang kali lebar. Ya, panjangnya A, lebarnya adalah H. Ya, dikurang rumus segitiga. Rumus segitiga apa? Ada yang masih ingat? Setengah kali alas kali tinggi, Pak. Ya, setengah alas. Setengah dikali alasnya apa? Alasnya kan nggak berubah. CS. Kalau kita pakai DH, soalnya DH ini kan berubah ya. DH itu kan berubah. Ketika dia sudah terkikis, dia akan berubah lagi H-nya kan ya. Maka kita setengah CS kali DH. Setengah alas kali tinggi. Jadi rumusnya adalah A dikali DH dikurang setengah dari alasnya. Alasnya dari sini adalah konsentrasi dari polimer. Konsentrasi obat dalam polimer yang siap berdifusi tadi ya. Dikali DH tadi ketebalannya. Sehingga kalau kita integrasikan D dikali 2A min CS dikali CS kali T pangkat setengah. Kecepatan pelepasannya adalah DQ per DT setengah. Ini sama saja ya kalau kalian integrasikan saja. DQ per DT sama dengan setengah dikali D dikali 2A min CS dikali CS per T. Nah, ini bisa kita sederhanakan jika A-nya sangat lebih besar daripada CS. Ya, umumnya kan A itu lebih besar ya daripada CS. Ya, pasti itu. Kenapa? Karena yang terlarut itu kan nggak sebanding dengan jumlah yang masih ada di matriksnya tadi. Nah, jika A-nya sangat lebih besar, maka A dikurang CS ini tidak terjadi perubahan yang signifikan. Ya, maka kita tulis saja D dikali 2A min CS tadi, ya kita hilangkan saja CS yang ini. Ini juga sama. Tapi sebagai pengali dia harus tetap dicantumkan. Kenapa? Karena kalau pengali dia akan berpengaruh. Beda kalau sebagai pengurang. Gitu ya. Kalau sebagai pengurang nggak akan berpengaruh sekali. Itu nggak akan mempengaruhi nilai A-nya ketika dikurangkan. Tapi kalau sebagai pengali itu sangat berpengaruh. Ya ini jika A-nya lebih besar daripada CS. Ya tapi umumnya seperti ini ya. Kecuali sudah sangat lama berdifusinya. Maka A dan CS-nya sudah tidak terlalu lagi. Nah contoh soalnya seperti ini penerapannya ya. Jadi berapakah jumlah obat per unit area? Gitu. Q gitu ya, jumlah obat per unit area adalah DM per S. Ini sama dengan Q.
berapakah jumlah obat per unit area atau Q yang dilepaskan dari tablet atau matriks tablet ya, dari matriks tablet pada waktu 120 menit, T-nya sudah ada. Total konsentrasi obat dalam matriks atau A-nya adalah 0,02 gram per centimeter kubik, konsentrasi ya, massa per volume, volumenya adalah cm kubik. Keluaran obat dalam polimer atau CS itu adalah 1 kali 10 pangkat minus 3 gram per cm kubik. Dan koefisien difusi atau D dalam matriks pada suhu 25 derajat adalah ini. Atau kita ubah ke menit. Ya, karena ini kan satuannya menit. Yang ditanyakan setelah 120 menit. Maka kita ubah difusivitasnya atau koefisien difusinya menjadi cm pangkat 2 per menit. Ini kita samakan. Mana tadi ini? Oke, berapa jumlah obat Q-nya? Kemudian berapakah kecepatan sesaat obat dilepaskan pada waktu 120 menit atau dQ per dt. Nah, jawabannya seperti ini. Q sama dengan 2A dikali D CS T pangkat setengah. Tadi ya, ini rumusnya. Kemudian Q-nya sama dengan 2 dikali 0,02 gram. Ini adalah A, ya. Konsentrasi obat dalam matriks. Kemudian dikali dengan D, difusivitasnya diubah dalam bentuk menit, 360 tadi. Dikali dengan CS, konsentrasi obat atau keluaran obat pada polimernya, dikali dengan T yang ditanyakan. Ya, sehingga diperoleh Q atau jumlah obat yang melewati dari membran tersebut adalah 1,3 kali 10 pangkat minus 3 gram per centimeter persegi atau 1,3 miligram. Ya, setelah 120 menit, per sentimeter perseginya membran itu telah dilalui oleh 1,3 miligram dari obat. Ya, jadi jumlah obat yang sudah melalui dari 100 dalam kurun waktu 120 menit itu adalah 1,3 miligram per sentimeter kubik, sentimeter persegi dari membran tersebut. Ya, kalau membrannya sekian sentimeter ya tinggal dikalikan saja berapa yang sudah melewati itu. Oke. Kemudian yang kedua, berapakah apa yang ditanya? Kecepatan sesaat obat dilepaskan pada waktu 120 menit. Nah, kecepatan obat setelah 120 menit itu bagaimana? Kalau yang pertama ditanyakan jumlah obat yang sudah melalui atau keluar dari matriks, ya. Kalau yang soal pertama jumlah obat yang keluar dari matriks setelah 120 menit, pertanyaan yang kedua menanyakan tentang berapa kecepatan pelepasannya. Ya, ketika di waktu 120 menit, karena kecepatan itu kan akan terus berubah. Karena hanya tadi akan terus bertambah kan. Nah, sehingga kita masuk ke dQ per dt sama dengan A dikali D dikali CS per 2T pangkat setengah. Ini tadi ya dari persamaan yang ini. Nah, maka diperoleh hasilnya adalah 5,5 dikali 10 pangkat minus 6 gram per sentimeter persegi per menitnya. Ya, jadi setiap menitnya yang terlepas melalui membran per 1 cm persegi membran itu adalah sekian. Itu di menit ke 120. Kecepatan sesatnya adalah sekian. Kenapa kecepatan sesat? Kenapa nggak kecepatan saja? Ya karena setelah ini akan berubah lagi ini kecepatannya. Karena hanya kan bertambah lagi tadi ya. Maka kecepatannya juga akan berubah. Gitu ya. Nih. Kan di sini hanya akan terus bertambah sehingga disebut kecepatan sesaat. Oke. Oke ya, kalau begitu berarti kan semakin lama kecepatan sesaat itu akan semakin kecil ya. Karena T di sini sebagai pembagi. Karena tadi hanya semakin panjang ya, semakin panjang jaraknya antara lapisan difusi yang statis tadi dengan obatnya. Nah, ini adalah alat untuk difusi ya. Ini yang versi mahalnya gitulah ya. Kalau yang kita kemarin di praktikum itu nama alatnya apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak nama alatnya apa? Difusi di praktikum itu kita pakai French diffusion cell. Oke. Oke, kurang lebih sama dengan French diffusion cell itu intinya kita melalui sebuah membran ya, harus melalui membran. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Dari kuliah hari ini ya, hukum fix 1, fix 2, kemudian Higuchi ya, banyak persamaan tadi.
Jadi kalau kita belajar, ya silakan yang bertanya. Mohon maaf, jadi saya lupa absennya Pak. Jadi kan saya masuk jam 1, Bapak udah mulai. Jadi saya merhatiin kelasnya lupa absen. Oh gitu. Siapa Ya namanya? Pak, Nanti di Muhammad kamu. Rian Pak. Oh ya udah. Ada lagi yang selain Muhammad ini yang lupa absen? Nanti di WA saja ya. Ya silakan. Nanti tolong di ini ya di grup kalian konfirmasi saja di grup ya, di grup saja. Yang merasa tadi lupa absen ya. Tapi khusus yang ada di sini saja ya. Yang memang nggak hadir ya udah gitu. Pak, tadi saya kayaknya absennya nih antara kurang 5 menit atau sebelumnya kayaknya Pak. Tapi kayaknya sih pas ya Pak, semoga. Soalnya tadi lupa-lupa juga terus tadi langsung masuk Ya, ke kelas, ya, merhatiin. nanti saya cek lagi kok. Kalau masih 5 menit masih saya tolerir sih. Ya, makasih ya Pak. Ya, kecuali kamu absennya jam 10 tadi, itu nggak saya tolerir. Enggak kok Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi difusi di farmasi ya, atau ketika kita sudah di perguruan tinggi, difusi itu nggak sesederhana itu ya. Yang dipelajari difusi melalui membran, ya kalau di material science tadi saya bilang difusi melalui baja, kemudian ada persamaan-persamaan yang banyak sekali ya. Jadi persamaan itu ditemukan oleh orang yang melakukan percobaan berulang-ulang ya, sehingga dia dapat merumuskan, oh ternyata kalau seperti ini bisa kita prediksi loh, atau kita bisa hitung gitu nantinya berapa lama ini akan sisa berapa, atau berapa kadarnya nanti setelah sekian lama yang mengalami difusi dan seterusnya. Fungsinya itu persamaan itu. Jadi kalau kalian nanti menemukan atau meneliti gitu ya, bisa aja hukum-hukum nama kalian nanti. Hukum siapa misalnya tadi? Misalnya si Lanita gitu, melakukan percobaan, kemudian menemukan rumus gitu, ya bisa nanti hukum Lanita. Jadi dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi. Ini sebenarnya hukumnya sudah sangat lama, hukum fix ini tahun 60-an, tahun 50-an, 60-an gitu. Dan kita masih belajar itu, dan bukan cuma kita, di seluruh dunia pun seperti itu. Di mempelajari difusi kita pakai hukum fix gitu kan. Jadi apa ya? Ya dari seorang gitu yang meneliti gitu, menemukan sebuah persamaan dari beberapa pengulangan penelitiannya sehingga bisa memprediksikan. Gitu ya. Jadi hukum Higuchi itu banyak ya, pelepasan tadi contohnya ada absorpsi yang tidak saya bahas. Dia menjelaskan bagaimana proses transport pasif. Kemudian yang saya bahas justru ke pelepasan obat, karena kalau ke absorpsi sepertinya lebih ke ini ya, ke nanti mungkin di biofarmasetik ya, mudah-mudahan ada ya. Di biofarmasetik, farmakokinetik. Begitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau teknologi farmasi kurang lebih begitu ya. Kita banyak persamaan, kemudian banyak berlogika-logika ya, berandai-andai gitu. Memang agak berbeda ya, berbeda ilmunya. Padahal sama-sama farmasi kalau dipikir ya. Sama-sama farmasi jurusannya, tetapi bisa berbeda lumayan jauh gitu yang dipelajari di farmasi klinis dan farmakologi dan teknologi farmasi. Gitu ya. Jadi walaupun satu bidang, ternyata farmasi itu banyak ilmunya lagi. Ada kimia farmasi, ada biologi farmasi, dan seterusnya. Karena farmasi itu terapan ilmunya. Kalau kalian tahu ya, tadi itu difusi itu sebenarnya kimia fisik. Ya, materi kimia fisik. Jadi kalau teman kalian ada yang di prodi kimia dan dia mengambil kimia fisik gitu, banyak kuliah kimia fisik, kurang lebih sama. Tetapi kita lebih ke obat. Tapi konsepnya dari kimia fisik. Jadi farmasi fisik, ilmu dasarnya adalah kimia fisik. Kimia fisik ya. Terus kalau kimia farmasi, kalian kimia apa ya kalau semester 3 ya, yang udah kimia-kimiaan? Kimia analitik ya? Kimia analisis, Pak. Iya, kimia analis ya. Nah itu reaksi-reaksi kan ya, itu di kimia. Terus kalau nanti dapat bahan alam, misalnya, udah ada belum tentang bahan alam kalian, materinya? Farmasi bahan alam. Sudah ada belum? Belum, Pak. Belum. Nah, nanti kalian belajar biologi itu. Kalau farmasi dulu, kalau bahan alam kalian menghafal
nggak menghafal sih, paling nggak harus tahu nama Latin. Jadi ilmu biologi ada. Jadi ya itulah farmasi ya. Indahnya farmasi itu terapan. Banyak sekali yang harus kita pelajari. Ya, nanti kalian tinggal memilih lulus nanti mau jadi farmasi yang seperti apa. Kalau farmasi yang sempurna, yang menguasai semua bidang, ya saya rasa sekelas profesor pun mereka punya keahlian di satu bidang ya, nggak bisa semuanya. Tapi kalau di Lampung, saya rasa kalian rata-rata ke klinis mungkin ya, klinis komunitas. Karena yang peluang kerjanya yang banyak ya di rumah sakit gitu kan. Yang penting tuh kalau menurut saya ahlilah di satu bidang ya. Ahli di satu bidang. Jangan setengah-setengah semua, ini setengah, yang itu setengah. Tapi untuk lulus harus bisa semua ya, tapi ya untuk lulus ya. Untuk lulus UKAI ya, ujian kompetensi apoteker tuh harus bisa teknologi, harus bisa farmasi klinis dan seterusnya. Nah, untuk bocorannya kalau kalian UKAI itu soalnya lebih banyak farmasi klinis daripada teknologi farmasi. Jadi kalian lebih banyak tentang penyakit kalau UKAI nanti. Jadi apoteker yang teknologi, dulu teman saya ada beberapa yang kesulitan untuk UKAI itu karena soalnya farmasi klinis semua. Tentang penyakit, efek samping obat, dan seterusnya. Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Kalau tidak ada, saya stop recording dulu ya.